Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dengar semua. Jangan bicara, simak. Musyawarah. Musyawarah agama merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Musyawarah ini merupakan sunnah Rasulullah SAW. Menaati hasil musyawarah adalah termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, menaati hasil musyawarah adalah termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah firman dalam Al-Qur'an, "Wa'fu 'anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah." Ini dalilnya ya. Hamidan lalu sama. Akan dengar main-main. Sampai payah pindah belajar ini. Artinya maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. Quran Surah Imran ayat 159. Maulana Ilyas rahmatullahi berkata, musyawarah adalah suatu perkara yang besar. Allah Subhanahu wa taala berjanji apabila kalian duduk Allah SWT berjanji apabila kalian duduk bermusyawarah dan bertawakal kepada Allah, maka sebelum kalian berdiri, kalian akan mendapat taufik ke jalan yang lurus. Allah berjanji apabila kalian duduk bermusyawarah dan bertawakal kepada Allah SWT, maka sebelum kalian berdiri, kalian akan mendapat taufik ke jalan yang lurus. Jadi kalau kita bermusyawarah dengan satu orang, ada permasalahan, ada persoalan, kita bermusyawarah, maka sebelum kita berdiri, Allah SWT telah memberikan taufik untuk jalan keluar terhadap persoalan yang kita hadapi. Rasulullah SAW bersabda, "Man arada amron fasyawara fihi amran musliman wafaqallahu li arsyadi umurihi." Barang siapa yang hendak mengerjakan suatu urusan, ini kita mau mengerjakan suatu urusan dari asar ini ke asar besok ke 24 jam akan datang. Barang siapa yang hendak mengerjakan suatu urusan lalu ia bermusyawarah dengan seorang muslim, niscaya Allah akan memberi taufik kepada urusan yang paling benar dan paling baik untuknya. Hadis riwayat Tabrani. Begitu pentingnya ijtimaiyat dalam kerja dakwah ini sehingga Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk bermusyawarah. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa bermusyawarah agar kehidupan ijtimaiyah tetap terjalin dalam kehidupan umat ini. Musyawarah tidak hanya dalam kerja dakwah, tetapi juga pada setiap urusan apapun, bermusyawarah harus dijaga. Begitu pentingnya musyawarah juga merupakan sifat orang yang beriman. Dan dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina istajabu rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun." Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Allah Tuhannya dan mereka menegakkan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan bermusyawarah, di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surah ayat 38. Kita ulang sekali lagi ya, ayat tentang musyawarah ini. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya, kemudian mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah, mereka menerima perintah Allah, kemudian mereka mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan bermusyawarah ya, di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surah 38. Allah SWT menjelaskan bahwa perintah bermusyawarah dihubungkan dengan perintah sholat. Jadi perintah musyawarah ini sama penting dengan perintah sholat ya. Begitu pentingnya musyawarah ini dihubungkan dengan perintah sholat. Jika sholat adalah rukun Islam ya, kalau
suatu adalah rukun Islam atau tiangnya agama, maka bermusyawarah adalah rukun dakwah, adalah tiangnya dakwah. Sehingga terjadi kerjasama, bukan sama-sama kerja atau masing-masing kerja. Musyawarah adalah asas dari usaha dakwah, ya. Musyawarah ini adalah asas dari usaha dakwah. Kan dari tidur. Musyawarah adalah asal dari usaha dakwah yang menjadi ruh dalam setiap pengorbanan. Pengorbanan tanpa bermusyawarah akan sia-sia. Jadi kalau misalnya kita nggak musyawarah hari ini, jadi amal kita dari hari ini sampai besok itu nggak dihitung, sia-sia. Tanpa musyawarah maka istima'iyat kerja akan hilang dan pertolongan Allah SWT akan menjauh. Jadi kalau kita nggak musyawarah dalam pertolongan Allah, itu nanti ada yang jadi buat buruk dia, ada yang mengambil barang orang lain, mengembat barang di tempat-tempat yang berbahaya, menghilangkan stok orang, menyimpan stok orang, karena dia nggak sungguh-sungguh musyawarah, nggak pikir risau dalam musyawarah tersebut, tapi main-main, bicara, ngobrol, nggak satu tujuan dia untuk musyawarah tersebut. Karena nusratullah, pertolongan Allah SWT akan datang melalui kebersamaan umat ini. Musyawarah ibarat pengganti turunnya wahyu. Hebatnya musyawarah ini adalah sebagai pengganti turunnya wahyu yang tidak akan turun lagi wahyu tersebut. Usaha ini tidak mengharap bantuan dari manusia. Usaha ini tidak mengharap bantuan dari dunia, tetapi mengharap semata-mata hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya musyawarah ini itu. Ilmu dalam musyawarah ini akan datang pertolongan Allah dan harapan pertolongan manusia. Dengan musyawarah kesatuan hati akan terwujud dan akan meningkatkan pikir. Musyawarah adalah amal istimai, amal bersama-sama. Sebagaimana sholat berjamaah, begitu pun adalah musyawarahnya harus berjamaah. Bukan sekedar untuk memutuskan suatu perkara, tetapi musyawarah ini untuk membentangkan masalah dengan meminta usul dari semua orang. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengirim surat ke negeri Sabah, Ratu Balkis, maka Ratu Balkis bermusyawarah dengan seluruh rakyatnya. Asbab musyawarah tersebut, seluruh penduduk negerinya mendapat hidayah. Jawabnya, dulu Ratu Balkis itu dia menyembah matahari, menyembah api. Kemudian datang surat Nabi Sulaiman, dia nggak putuskan sendiri, tapi dia ajak rakyatnya, pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka daripada negerinya tersebut untuk bermusyawarah. Hasilnya, karena musyawarah tersebut, satu negeri dapat hidayah. La ilaha illallah. Ini kekuatan musyawarah. Ijtimaiyat bukan berkumpulnya sekelompok orang, tapi adanya kesatuan hati. Nah, coba nih, bermusyawarah ini kesatuan hati. Pikir umat semua. Tetapi adalah kesatuan hati, kesatuan pikir, kemudian kesatuan gerak. Satu hati, satu pikir, satu gerak. Jadi jangan nanti pikir yang lain atau gerakan yang lain. Disuruh untuk menggawang Allah, malah menjadi maling pula dia, maling sendal, maling baju, maling uang. Ini namanya kesatuan hati, tapi dia bergerak sendiri. Dan satu gerak, satu pikir. Sebagaimana dalam sholat kerjasama, ya. Sebagaimana dalam sholat berjamaah, ketika sholat seluruh jamaah satu hati, yang ini pikirannya, coba. Sebagaimana dalam sholat berjamaah, ini juga kita praktekkan dalam musyawarah ini. Ketika sholat berjamaah, satu hati semua, tawajuh semua, satu pikir, atau satu khusyuk semua, dan satu gerak. Imam takbir, imam baca Al-Fatihah, makmum mendengarkan, ya. Imam rukuk semua, imam i'tidal semua, imam sujud semua, imam duduk antara sujud lagi. Begitu ada musyawarah diikuti, jangan kita buat gerak atau pikiran kemana-mana. Dan ini akan terwujud jika memiliki sifat ihsan atau mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, dan tawadu, merasa orang lain lebih baik daripada diri sendiri. Maulana I'namul Hasan rahmatullahi berkata, musyawarah adalah berkumpul, berpikir dan menaati putusan. Ya, musyawarah adalah berkumpul, berpikir dan menaati keputusan. Ya. Seluruh anbiya, seluruh nabi biasa duduk dan berpikir. Rasulullah SAW masuk ke Gua Hira, duduk berpikir dan menerima wahyu. Ya. Hebatnya Rasulullah SAW itu dia di Gua Hira berpikir, memikirkan umat, bagaimana umat ini udah jauh, udah maksiat, udah jahiliyah. Bagaimana ya Allah, akhirnya menerima wahyu. Di mana ada kerisauan, ya, di mana ada kerisauan, di situ ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita risau
yang bagaimana nih belum sholat berjamaah, ibuku belum sholat dengan sempurna, saudaraku, pamanku, masyarakatku, tetanggaku, aku dengan musyawarah ini aku niat supaya aku rajin sholat berjamaah, ibuku sholat dengan sempurna, masyarakatku juga mau mengamalkan agama dengan sempurna. Maka pikir risau kita itu akan menjadi itu gitu. Lain toh seperti ya, dalam berpikir nih, di mana ada barisan, di mana ada kerisauan, di situ ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dia katakan tadi. Bagaimana diriku ini kok semakin lama nih, aku kenapa semakin nakal? Semakin tinggi kelasku, kenapa semakin gak ikut arahan, semakin melawan. Ini bisa nanti malu ayah ibuku. Seharusnya aku semakin tinggi kelas, semakin taat, semakin patuh. Itu pikirkan juga. Makin kemarin tuh yang kelas 3 banyak yang kita keluarkan. Seharusnya kelas 3 SMP ya semakin patuh, semakin taat. Karena berpikir setiap hari supaya lebih baik. Aku ini kok melenceng, kok mendekati orang-orang yang berakhlaknya. Padahal itu lebih baik pada orang paling berbisa. Berdekatilah orang yang baik akhlaknya, karena membuat aku mulia. Dekati, ya, paham toh? Dia nasihatkan itu, selalu dia beri nasihat, tapi nggak diamalkan. Berarti dia cuma berpikir, nggak bergerak. Dia pikir, aku ini mau baik, dekati yang baik-baik. Paham toh? Di mana ada kerisauan, di situ ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Seekor ayam mau mujahadah duduk mengerami telurnya selama 21 hari. Maka telur pun mendapat ruh dan bisa hidup. Sehingga bila duduk dalam musyawarah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan jalan pemecahan masalah kita. Jadi kalau kita duduk bentar berpikir seperti ini setengah jam nanti berpikir, nanti masalah-masalah kita, kesulitan-kesulitan kita akan selesai. Tapi kalau kita nggak berpikir, main-main cuma, tak makin datang masalah, makin jadi nakal, makin jadi jahat gitu. Sebelum waktu musyawarah diadakan, para ahli musyawarah banyak berdoa. Dengarkan. Sebelum waktu musyawarah diadakan, para ahli musyawarah banyak berdoa dan menangis agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan yang terbaik dan tetap tawajuh dalam musyawarah. Apabila dalam musyawarah terjadi kerusakan, main-main, bercanda, ya, bisu, ganggu orang dan sebagainya, kerusakan terjadi, maka kerusakan ini akan wujud ke seluruh alam. Kalau kita main, tidur, ya, mengganggu orang segala macam, maka nanti akan terjadi umat Islam diganggu oleh negara lain, oleh orang kafir dan sebagainya. Akan tidak damai itu negeri-negeri Islam. Tapi kalau kita pikir damai, tentram, nanti negeri-negeri yang rusuh sekalipun bisa aman karena damaikan. Kerja ini adalah kerja Nabi. Musyawarah ini yang kita buat dakwah ini kerja Nabi ini kita ikuti, ya. Kerja para Rasul semuanya. Rasulullah SAW tidak bekerja seorang diri, tetapi bekerja sama dengan para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum, sehingga mereka semua mendapatkan tarbiyah dari Allah atau pendidikan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka betulkan niat hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan musyawarah agar Allah memberikan tarbiyah yang sama kepada kita sebagaimana mentarbiyah Nabi dan para sahabatnya. Sasaran musyawarah adalah bagaimana agar setiap usulan dengan mudah dan senang hati diterima oleh musyawirin, oleh orang musyawarah. Setiap usul dan keputusan harus jelas terbentang di hadapan seluruh ahli musyawarah agar tidak terjadi perpecahan. Dan selama bermusyawarah diperbolehkan mengganti usul, selama hal itu merupakan yang terbaik untuk umat. Tidak menyimpan prasangka dalam bermusyawarah, seluruhnya harus dibentangkan dan diajukan. Bila banyak usulan yang muncul, berarti kerjamaah bertambah. Jangan sembunyikan masalah dalam bermusyawarah. Pendapat yang disampaikan di luar musyawarah akan menjadi fitnah. Hasil musyawarah hanya dapat diubah oleh musyawarah lagi. Setan selalu berusaha menggoda manusia. Nah, ini setan akan menggoda kita nih, ya. Demikian pula dalam musyawarah, setan menggoda kita untuk memberi usul dengan paksa. Setan berusaha agar memandang remeh usulan yang lain dan berusaha agar tidak ikhlas menerima keputusan musyawarah. Adapun usul yang muncul harus ditanggapi dengan hati lapang. Bila tidak demikian, orang tidak akan menanggapi. Ini selalu lah, itu lagi. Nah, dia luar lagi. Maka masuk dalam dibilang, di luar apa? Masuk dalam. Perluan bang lagi. Luar jangan di luar dibilang, nggak ikut arahan. Iya. Masuk dalam bro. Di sana bro, luar sana. Masuk dalam dari sana belakang. Adapun usul yang muncul ditanggapi dengan hati lapang. Bila tidak demikian,
orang tidak akan menganggap penting duduk dalam musyawarah. Tidak memotong, tidak meremehkan atau tidak menertawakan usul orang lain, ya. Tidak boleh memotong, tidak boleh meremehkan, menertawakan. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, anggaplah diri kita hina pada setiap mengajukan usul. Jangan membicarakan keburukan usul seorang lain di belakangnya. Bertambah takutlah kepada Allah bila usul kita diterima. Maka waktu saat usul kita terima, ucapkan astagfirullah. Ya, usul kita ditolak, kita ucapkan alhamdulillah. Sebaliknya bila usul tidak diterima, kita mulai merasa lega dan bangga. Kita ucapkan alhamdulillah. Bila usul kita diterima, kita ucapkan astagfirullah, gitu ya. Berbanyaklah bersyukur sepanjang bermusyawarah. Jangan ada maksud-maksud yang lain ketika memberikan usul. Kemukakanlah usul semata-mata untuk kepentingan agama, jangan kepentingan sendiri, ya. Seperti katakan Ustaz Wanda kemarin, jangan kepentingan sendiri, pengen ini, pengen itu, jangan. Kepentingan agama yang diusulkan. Misalnya kita, ya, di tempat kami belum ada pengadakan, jauhlah atau dakwah, Ustaz mau ke masjid, tolonglah dikirim ke kampung kami, itu bisa, supaya kampung kami jadi baik, jadi bagus. Karena kampung kami sekarang ini sepi kali masjidnya berjamaah. Itu usulannya. Jangan, oh ya, ini bawakanlah makan ke rumahku. Ini kepentingan sendiri namanya. Kalian tahu? Nggak boleh kepentingan sendiri. La ilaha illallah. Kemudian ada 3 jenis orang yang tidak akan memberi manfaat dalam musyawarah. Dengarkan nih, jangan masuk kita nanti. Ada 3 jenis orang yang tidak akan memberi manfaat di dalam musyawarah. Yaitu pertama, orang yang mempersulit usulan. Yang kedua, orang yang menekan usulan orang lain. Dan yang ketiga, menolak usulan orang lain, sehingga membuat orang lain enggan mengajukan usul. Berpikirlah dengan sungguh-sungguh, ya. Dalam musyawarah ini berpikir dengan sungguh-sungguh. Berpikirlah dengan sungguh-sungguh. Cari kecocokan antara tugas dan pelaksanaannya. Jangan sampai orang diberi tugas merasa terbebani. Berikan usul yang terbaik, singkat, jelas, dan mampu diamalkan. Setiap orang harus dapat membaca kemampuan orang lain, menggunakan sesuai dengan kemampuannya, ya. Orang yang berkemampuan tetapi tidak hadir dalam musyawarah sebaiknya diundang dan dimambahkan kebaikan pikirnya. Insyaallah, ini mudah-mudahan nanti kita bisa musyawarah dengan baik. Nah, amin. Insyaallah. Kita baca doa ilham, Allahumma alimna marasyidah umrana wa idna min syaitan